Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Febitania, NIM D222020031149 dari kelas D2215. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk itu, mari kita simak videonya. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan alur peredaran darah besar. Singkatnya, peredaran darah besar ini peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, jadi untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan. Jadi di sini udah ada alurnya. Pertama, darah yang sudah mengandung banyak oksigen ini dari paru-paru akan masuk ke atrium kiri. Nah, setelah sampai di atrium kiri, darah akan masuk kembali ke ventrikel kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, dari atrium kiri ke ventrikel kiri ini, darah akan melalui katup yang bernama katup bicuspidalis. Setelah sampai di ventrikel kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, untuk dipompa ke seluruh tubuh, darah melalui katup semilunar aorta. Jadi ketika keluar, darah yang sudah mengandung oksigen tadi keluar dari ventrikel kiri, darah akan melalui katup semilunar aorta. Kemudian akan melalui aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti aorta ini akan bercabang-cabang lagi hingga nanti ketemu ke pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler langsung terhubung ke venul. Venul selesai akan ujungnya itu nanti akan kembali lagi ke jantung kan. Nah, untuk kembali lagi ke jantung, darah akan melewati yang namanya vena cava. Vena cava ini ada dua, yaitu vena cava superior dan inferior. Untuk bagian atas tubuh ini akan melalui vena cava superior, dan untuk bagian bawah tubuh ini akan melalui vena cava inferior. Jadi darah yang sudah selesai diedarkan ke seluruh tubuh, dia akan balik lagi ke jantung, tetapi kandungannya sudah berubah. Yang awalnya diedarkan mengandung oksigen dan kembali lagi ke jantung ini sudah mengandung karbon dioksida. Nah, masuk ke jantung melalui vena cava superior dan inferior. Lalu setelah masuk itu akan ke bagian jantung yang bernama atrium kanan. Jadi darah akan masuk ke atrium kanan. Seperti itu. Yang kedua ada peredaran darah kecil. Singkatnya, peredaran darah kecil ini peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, jadi tadi hasil metabolisme tubuh itu kan darah sudah mengandung karbon dioksida. Kemudian darah akan kembali lagi ke jantung, tepatnya pada atrium kanan. Nah, kemudian dari atrium kanan darah akan masuk ke ventrikel kanan. Darah akan melalui katup tricuspidalis. Jadi waktu ke atrium kanan menuju ventrikel kanan ini, darah akan melalui katup tricuspidalis. Nah, kemudian dari ventrikel kanan darah akan keluar melalui katup semilunar pulmonaris. Nah, setelah itu darah akan melalui truncus pulmonaris. Nah, jika sudah sampai truncus pulmonaris, ini akan ada cabang lagi. Maka darah akan melewati arteri pulmonaris, yaitu cabang dari truncus pulmonaris tadi. Nah, setelah sampai di arteri pulmonaris, darah akan melalui atau akan masuk ke dalam jaringan paru-paru. Nah, di sini yang awalnya darah tadi mengandung karbon dioksida hasil metabolisme ke seluruh tubuh, maka darah akan berubah lagi kandungannya, akan mengandung atau akan membawa oksigen. Nah, setelah sampai di paru-paru, kandungan darah sudah berubah lagi menjadi oksigen, darah akan keluar. Nah, keluarnya ini melalui jalur yang namanya vena pulmonaris. Nah, setelah itu darah akan masuk ke atrium kiri. Jadi akhirnya ini darah akan masuk ke atrium kiri. Darah yang sudah mengandung oksigen kembali dari paru-paru ini akan masuk ke atrium kiri. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.